Puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai menikmati indahnya di hadirat Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian Engkaulah kekuatan. Mari kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Aku
dengan kasih Kristus, nanti Ibu Gurning bawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Allah kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Di dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan, kami tidak terlepas dari masalah-masalah Tuhan, tapi kami hanya mengadu kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Engkau berikan roh puji-pujian di hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita semua ada di tempat ini adalah bentuk perlindungan Tuhan terhadap kita semua. Kita mau angkat pujian, Yesus adalah tempat perlindunganku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya bukakan ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam pertengahan minggu ini, dipersilakan maju ke depan. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Saya ingin bersaksi cintanya Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan yang selama ini memelihara hidup kami, saya sering sekali setiap bersyukur kepada Tuhan, kadang-kadang meneteskan air mata karena kagum, karena benar-benar bersyukur kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah membenarkan saya. Seringkali juga Tuhan membenarkan iman kami, apa yang kami pikirkan,
jika Tuhan membenarkan hal itu terjadi bagi kami, dan kami merasa walaupun kami tidak berlebih, tapi saya merasa sangat dicukupkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat kami senang sekali, bahagia, bahkan setiap mendengar nama Tuhan, dipuji-puji, hati saya rasanya senang sekali. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bersaksi? Waktu dan tempat saya siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh percaya bersama bahwa hanya karena Tuhan melindungi kita, kita ada. Perlindungan Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh tetap bertahan hidup ini. Kita masih mau angkat lagu pujian, kita mau nyanyikan pujian Allah itu bagi kita, tempat perlindungan. Percaya bahwa dengan pertolongan Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan menaikkan pujian sungguh indah Kau Tuhan. Kau bukan
Terus nanti Bu Akim bawa kita dalam dua firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami akan berdiam Tuhan menerima firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Sore hari ini kita boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita yakin kedatangan kita di dalam kerinduan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan oleh Ibu Gembala. Saya boleh berbagi berkat firman Tuhan kembali pada sore hari ini. Sebelumnya perkenankan saya mau menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang sudah cukup lama dan sebetulnya pernah dinyanyikan oleh paduan suara ibu-ibu dulu ya. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Sekali lagi, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Puji nama Tuhan.
Sebagaimana tema pada bulan Juni ini, Tuhan tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesusahan pada masa kesesakan sangat terbukti. Saudara, saya sudah siapkan beberapa tampilan untuk kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok yang terambil di dalam Mazmur 61 ayat 4, kita akan baca kembali bersama-sama. 2, 3. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Pemazmur dalam hal ini Daud menyatakan sebuah kesaksian berdasarkan perjalanan hidupnya, sungguh tidak diragukan, tidak ada keraguan-raguan bahwa lewat perjalanan hidup dia mendapati bahwa Tuhan sungguh-sungguh betul-betul menjadi tempat perlindungan. Berikutnya klik. Bicara tempat perlindungan dalam bahasa aslinya digunakan katanya makaseh atau makseh, bukan makasih. Kalau makasih kita mengungkapkan rasa terima kasih kita. Ini makaseh. Makaseh atau makseh. Apa artinya makaseh atau makseh di sini? Artinya pertama, ini artinya berbicara mengenai pengharapan. Jadi ketika kita bilang Tuhan tempat perlindunganku, itu artinya Tuhan pengharapanku. Apa maksudnya Tuhan pengharapan kita? Bicara soal pengharapan berarti sesuatu yang kita rindukan tapi belum menjadi kenyataan. Sesuatu yang kita dambakan tapi belum terrealisasi. Itulah pengharapan. Terlepas apapun bentuk pengharapan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang paling kita butuhkan. Tuhanlah yang paling kita perlukan, yang paling kita rindukan. Berikutnya selain pengharapan, kata makaseh atau makseh ini juga berarti tempat pengungsian atau tempat pelarian. Pernah disinggung oleh Korevi pada waktu penyampaian firman Tuhan di hari Minggu. Tempat pengungsian atau tempat pelarian, tempat penampungan dari bahaya atau dari badai. Bisa bahaya bicara serangan musuh, bisa bicara badai soal kondisi alam. Jadi bicara soal apapun itu bentuknya, mau itu situasi kondisi yang ada ataupun dari faktor manusia yang mengancam. Tuhanlah tempat pelarian kita, tempat kita berlindung. Keadaan apapun, baik bicara soal keadaan zaman dulu, zaman perang. Tapi sekarang sekalipun bukan zaman perang melawan berbagai situasi kecuali tempat-tempat negara-negara lain yang memang situasinya sedang bergejolak, tapi kita sedang menghadapi situasi yang cukup menggentarkan banyak orang dengan pandemi Covid ini. Dia tempat pelarian kita, tempat pengungsian kita. Lalu berikutnya selain itu dikatakan bahwa makaseh atau makseh juga belum ke sini, itu bicara soal pengharapan dan keyakinan. Trust, kepercayaanku. Pribadi yang kita bisa percaya, pribadi yang bisa kita andalkan. Nah berikutnya di dalam Mazmur 61 ayat yang keempat, selain dikatakan sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, berikutnya klik. Menjadi menara yang kuat, menara perlindungan. Bicara soal menara memiliki paling tidak dua fungsi. Sepintas saja saya akan gambarkan karena bukan bagian ini poin utamanya. Menara itu adalah tempat pemantauan dan perlindungan. Dengan adanya menara, maka kita bisa melihat dan mengantisipasi situasi yang terjadi. Jauh sebelum itu terjadi, kita sudah melihat ada musuh nih yang sedang bergerak. Dari jauh kita sudah melihat lewat tempat yang tinggi. Jadi ketika bicara soal Tuhan sebagai menara, artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, hidup berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, pada menara yang kuat itu, kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tuhan akan memberitahukan, Tuhan akan memberikan sinyal-sinyal, Tuhan akan memberikan tanda-tanda akan adanya suatu bahaya. Tapi kita harus dekat dengan sang menara itu. Kita harus ada di menara itu. Kalau enggak kita enggak bisa tahu.
Tapi kalau kita ada di menara, kita bisa melihat dari jauh. Meskipun masih samar-samar, tapi kita bisa memprediksi dan mengantisipasi. Kita bisa menduga dan mencegah kemungkinan itu akan terjadi. Selain juga tempat perlindungan. Nah, kalau zaman sekarang perang, saudara, bukan lagi pakai menara. Dengan teknologi yang canggih, nggak usah lagi bikin menara. Lalu apa yang dibuat untuk menggantikan menara? Klik. Sebelum ke situ kita lihat dulu ayat yang sangat menarik dan sangat luar biasa ini. Amsal 18 ayat 10 kita baca bersama. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi, katakan amin. Nah, kita lihat kalau dunia zaman sekarang pengganti menaranya apa? Klik. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, jangan bayangkan itu gambar pesta kembang api di angkasa, bukan. Ini gambar situasi perang yang memang sedang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana pasukan Hamas melontarkan ribuan mortir yang disebutnya Al-Qassam. Dan bagaimana pasukan Israel membuat sebuah perlindungan. Sekaligus ada pemantauan lewat radar yang disebutnya sebagai Iron Dome atau kubah besi. Gimana cara kerjanya? Klik kita lihat. Nah, jadi cara kerjanya begini. Ini situasi sekarang dengan teknologi yang canggih. Kalau musuh melontarkan sebuah peluru kendali atau roket, ya, jarak jauh untuk menghantam kotak musuhnya, ya, kotak lawannya, maka Iron Dome itu berfungsi sebagai pertama pemantau. Mirip kayak menara, sebagai pemantau. Saudara lihat yang warnanya abu itu Iron Dome, sedangkan yang warnanya agak hijau-hijau coklat itu roket Al-Qassam yang mau menghantam gitu ya. Nah, Iron Dome itu berfungsi, kalau saudara lihat di situ ada menara, ya, seperti menara pemancar, itu radar. Jadi ketika ada peluru yang dilontarkan oleh musuh dari jarak jauh, radar sudah langsung menangkap, ada bahaya nih. Lalu bisa mendeteksi itu pelurunya nantinya akan nyampainya kemana. Apakah ke tempat yang banyak penduduk dan bisa mengakibatkan kehancuran bahkan kematian yang fatal, maka akan dicegah. Tapi kalau ternyata diasumsikan oleh radar itu dengan logaritma komputer, ternyata jatuhnya ke tempat yang asing, yang nggak ada penduduknya, ya sudah dibiarkan aja. Nah, cara mencegahnya gimana? Ketika sudah ditangkap oleh radar bahwa ini akan berbahaya, akan menimpa ke perumahan penduduk misalnya, maka dengan otomatis peluru berikutnya akan terlontar untuk menghancurkan hulu ledak dari mortir musuh. Jadi akan meledak di udara. Amanlah yang di bawah. Wih, canggih banget. Canggih, saudara-saudara. Makanya banyak negara-negara maju yang pengen beli ini Iron Dome. Karena bagaikan kubah perlindungan, bagaikan menara yang bisa memantau adanya bahaya dan mencegah, mengantisipasi, juga melindungi. Mirip seperti fungsi menara. Tapi namanya teknologi manusia, secanggih apapun juga, kebobolan juga. Mahal banget loh Iron Dome ini, saudara-saudara. Satu peluru untuk mencegah supaya jangan sampai lawan bisa menghancurkan kota atau bagian perumahan apalah gitu ya. Satunya harganya bisa 1M. 1M. Dan itu hanya bisa mencegah satu peluru. Bahkan keberhasilannya belum dijamin 100%. Cuman 90%. Jadi kalau ada 100 roket yang ditembakkan oleh musuh, 90 oke bisa dicegah. Itu maksimalnya. Kadang-kadang kurang dikit. Ya, misalnya cuma 80 yang dicegah. 10 sampai 20 kena juga. Perlindungan secanggih apapun yang dibuat oleh manusia terbatas sifatnya, tetapi kita punya tempat perlindungan yang bisa diandalkan, yaitu Tuhan. Gratis pula. Ini mahal. Tapi Tuhan memberikan perlindungan itu secara gratis, bukan karena murahan. Karena Dia telah membayarnya dengan lunas di kayu salib. Klik berikutnya. Makanya dikatakan Tuhan ada perlindungan yang dapat diandalkan.
Orang mau pakai apapun juga, tadi Iron Dome, pakai bunker gitu ya, yang paling kuat menahan gempuran mortil apapun, ada kalanya tetap akhirnya bisa dijebol juga. Kita lihat lagi, klik. Ada sebuah lagu yang sangat menjadi berkat buat saya juga ya. Tentu saudara banyak yang tahu lagu ini. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Oh, nama Tuhan seperti yang untuk bersandar. Apa? Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari. Kalau orang benar harusnya larinya sama Yesus. Kalau ada orang Kristen bukan larinya sama Yesus tapi sama yang lain-lain. Ada susah dikit, ada sesuatu hal yang mengganggu ketentraman hatinya. Enggak lari dulu sama Tuhan, larinya sama yang lain. Apalagi sama kekuatan gelap. Itu bukan orang benar, itu orang yang salah dan bermasalah. Orang benar pasti larinya kepada Tuhan. Klik lagi berikutnya. Nah, saudara-saudara, pengalaman Daud ini sebetulnya melukiskan banyak hal tentang Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 1 saya bacakan dulu. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu apa? Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Artinya ketika dia sudah betul-betul mengalami perlindungan Tuhan secara penuh, enggak ada lagi ancaman yang menakutkan buat dia, enggak ada lagi kegentaran, enggak ada lagi kecemasan. Dia merasa tenang. Nah, menariknya Daud melukiskan Tuhan selain tadi dikatakan menara, apalagi kita lihat klik ayat 2 dan 3 saya bacakan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Yang pertama dia lukiskan Tuhan sebagai kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Klik langsung. Paling tidak saya dapati di ayat ini ada 10 lukisan yang dibuat oleh Daud tentang Tuhan sebagai perlindungan yang sempurna, di mana dia sudah terluput dari semua musuh-musuhnya, dari semua ketakutan, kecemasan, kegentaran, dan ancaman-ancaman yang sebelumnya dia harus alami, sekarang sudah terbebas, terlepas. Dan dia lukiskan pengaman itu, di mana Tuhan digambarkan sebagaimana 10 poin itu. 10 poin tersebut. Tapi kalau saudara kita mau bahas 10-10-nya nggak mungkin ya. Bisa-bisa sampai besok pagi pun belum selesai. Jadi saya nggak mungkin bahas 10-10-nya. Saya hanya menyinggung satu bagian saja, dan nanti ada tambahan lain yang tidak disinggung di sini. Saya akan menyinggung tentang Tuhan sebagai bukit batu. Katakan, Tuhan sebagai bukit batu. Apa maksudnya? Seperti apa Tuhan sebagai bukit batu? Kita harus hubungkan dengan beberapa ayat. Klik. Nah, saudara lihat di Amsal 30 ayat 26 dan Mazmur 104 ayat 18. Kita mau lihat seperti apa gambaran Tuhan sebagai bukit batu. Tuhan tempat perlindungan yang digambarkan sebagai bukit batu. Amsal 30 ayat 26 saya bacakan. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ada bukit batu di situ. Lalu Mazmur 104 ayat 18 bagian B lebih tepatnya. Ada bagian A tentang gunung batu. Istilah gunung singkat kali dipakai dengan bukit batu itu saling tumpang tindih. Gunung memang dipakai katanya Shur. Kalau bukit itu dalam bahasa Ibrani-nya Shelah. Tapi kadang-kadang Shelah bisa bicara tentang gunung juga dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ini situasi di Timur Tengah, saudara-saudara. Jadi maksudnya ketika Daud bicara, Engkau
telah menjadi bukit batuku. Dia menggambarkan dirinya bagaikan pelanduk. Dia mengamati bagaimana pelanduk. Nah, cuman sayangnya istilah pelanduk ini sebetulnya kurang tepat. Dalam bahasa Indonesia digunakan pelanduk. Pelanduk itu sejenis, kalau kita kenal sekarang ini, kancil. Siapa yang pernah dengar cerita tentang si kancil dan buaya? Ya, cerita yang mungkin kalau anak-anak muda sekarang udah nggak tahu ya. Tapi kalau zaman saya kecil, cerita-cerita si kancil itu cukup mewarnai dunia anak-anak pada masa itu. Si kancil, itu gambar si kancil. Cuman masalahnya si kancil bukan binatang asli Timur Tengah. Dan kata pelanduk ini sebetulnya kurang tepat. Dalam bahasa aslinya digunakan katanya sharvan. Kata sharvan ini lebih tepatnya menggambarkan binatang apa? Krik. Nah, ini dia. Kelinci di bukit batu. Sejenis kelinci di bukit batu. Atau dikenal dengan Hyrax. Ini sebetulnya yang digambarkan oleh Daud. Saudara boleh gambarkan, bandingkan antara tadi si kancil yang katanya cerdik ya, dibandingkan dengan ini binatang yang begitu kecil, imut-imut, menggemaskan. Ini lebih lemah kelihatannya, bukan? Sangat lemah. Kok kancil kakinya masih lumayan panjang, paling tidak bisa berlari dengan cepat. Si kancil, apalagi dengan tambahan cerita, bumbu cerita anak-anak, cerdik gitu kan ceritanya. Tetapi ini, coba saudara lihat kakinya aja kecil kayak gitu. Enggak beda jauh seperti kelinci. Tapi kalau kelinci masih ada cakarnya, itu kakinya bukan cakar, enggak punya cakar. Enggak punya cakar. Jadi begitu lemah, enggak punya daya serang dan enggak punya daya pertahanan. Sangat kecil. Enggak beda jauh seperti kelinci, kalau kancil masih agak besar. Inilah lukisannya. Dan Daud menggambarkan dirinya bagaikan pelanduk, atau dalam istilah yang lebih tepatnya Hyrax. Kelinci bukit batu yang lemah, yang kecil, enggak punya kekuatan untuk bertahan, enggak punya kekuatan untuk menyerang. Mudah sekali untuk dimakan, dilumat sama binatang buas. Tetapi Hyrax ini adalah binatang yang juga mengerti bahwa dia enggak bisa mengandalkan dirinya, maka ketika ada ancaman datang, dia akan lari ke bukit batu. Dia akan sembunyi di bukit batu. Nah, itu gambarannya waktu dia sembunyi. Itu menggambarkan dia merasakan adanya ancaman. Orang benar kan lari ke padanya. Ini gambarannya. Dia tahu dia harus berlari kemana? Ke bukit batu. Kalau dia lari di antara pepohonan, dimakan juga. Dia lari ke tempat arah yang lain, sudah gampang. Larinya aja nggak seberapa. Nggak seberapa. Kalau kelinci masih mending. Ini nggak terlalu cepat dibandingkan kelinci. Lama sekali. Makanya dia jangan jauh-jauh dari bukit batu. Bukan cuman saat ada bahaya dia harus lari ke bukit batu. Jangan jauh-jauh. Sebab kalau jauh bahaya, larinya tuh nggak cepat. Mudah diterkam oleh musuh. Ini gambaran orang percaya juga, jangan jauh-jauh dari Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, katakan amin. Kita nggak punya daya apa-apa. Dalam bagian lain pemazmur bilang, selangkah saja jarak aku dengan maut, kita nggak tahu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita tahu berlari kepada siapa, kita tetap aman, kita tetap terlindung. Menariknya binatang ini juga saudara-saudara adalah binatang yang senang hidup dalam komunitas. Enggak pernah hidup sendirian. Ini gambar yang sangat indah tentang orang percaya, orang benar. Hidup dalam persekutuan. Makanya lihat tuh, sembunyi bareng-bareng. Biasanya mereka tuh akan saling mengawasi dan mereka punya kesiagaan yang tinggi. Ini kelebihannya juga. Sekalipun lemah, tapi memang karena lemahnya itu, dia tahu dia harus punya kesiagaan yang tinggi. Makanya kalau mereka sedang makan tuh nggak makan lupa diri. Makan sambil tetap berjaga-jaga. Lihat, jangan-jangan ada musuh. Berjaga-jaga. Orang benar juga harus berjaga-jaga. Jangan lengah.
Jangan kemudian kita lupa bahwa ada musuh yang ada di sekeliling kita yang mungkin kita nggak sadari sudah siap untuk menerkam kita, yaitu iblis yang ingin menjatuhkan kita. Kita harus berjaga. Dan teman-temannya dibiarin diterkam sama musuh? Enggak. Dia akan kasih tahu temannya. Sehingga mereka lari sama-sama, yuk kita lari ke Bukit Batu dan sembunyi bareng-bareng kayak gitu. Orang benar harus saling mengingatkan, amin. Jangan hidup egois. Jangan sampai gak peduli sama yang lain. Saling mengingatkan dan saling menguatkan. Maka kita betul-betul di pandangan Tuhan juga sebagai Hiraks yang tahu bagaimana berlindung di Bukit Batu, yaitu Tuhan sendiri. Nah saudara, ada sebuah kisah yang cukup tragis. Klik. Tahun 2005 di Campinas, Brazil, pernah ada sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan. Itu sempat disiarkan beberapa waktu menjadi headline. Kisahnya apa? Kalau saudara lihat memang kecelakaan, tapi bukan kecelakaan biasa. Kalau kecelakaan biasa mungkin cuma bertahan 1 hari, 2 hari lewat, sudah diganti sama berita yang lain. Tapi ini berita ini bertahan cukup lama, menjadi media tajuk utama di surat kabar dan di berbagai media. Karena ada sesuatu yang istimewa dari peristiwa ini. Jadi ceritanya itu kecelakaan yang terjadi menimpa sekelompok anak-anak muda di Brasil. Tetapi latar belakangnya, jadi di antara mereka ada satu anak perempuan. Ketika anak perempuan ini yang tinggal cuma berdua dengan mamanya, karena papanya sudah meninggal, mamanya seorang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, selalu mengingatkan anaknya. Cuman anaknya kembali kepada pilihan dan kehendak bebas setiap orang kadang-kadang ya, yang membuat kita miris. Mamanya selalu ingatkan, tapi anaknya nggak mau peduli, mengabaikan. Suatu kali anaknya bilang, "Mah, aku mau pergi ke pesta sama teman-temanku." "Kemana, nah? Pokoknya pergi aja lah. Mama nggak usah tahu lah." Akhirnya bunyi klakson mobil di luar, teman-temannya menjemput. Not. Nah, akhirnya dia keluar. "Udah ya Ma, pergi ya." "Nah, tunggu sebentar. Dia langsung naik aja ke mobil. Terus mamanya pegang tangan anak perempuannya itu, anak gadisnya itu sampai bilang, "Nak, jangan lupa, sertakan Yesus selalu dalam hidupmu. Sertakan Tuhan selalu dalam hidupmu." Saudara tahu apa kata anak ini? Dia bilang gini, "Mah, Tuhan Yesus mau ikut di mana lagi? Ini udah penuh, lihat, udah penuh. Paling di bagasi tuh. Tuhan Yesus di bagasi aja." Wih, kurang ajar banget ya. Di bagasi aja katanya, di bagasi aja. Aduh, mamanya sedih dengar kayak gitu. Ini anak nggak takut akan Tuhan, nggak ada sama sekali penghormatan sama Tuhan, sangat merendahkan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mobil itu kecelakaan tragis sampai tidak berbentuk. Cuman bukan soal kecelakaan biasa. Polisi dan berbagai ahli-ahli forensik dan sebagainya yang ngerti soal itu bilang, ini kecelakaan mestinya benar-benar hancur mobil, tapi anehnya bagian bagasinya utuh. Padahal dengan benturan yang sekeras itu harusnya bagasinya juga hancur. Tapi ini bagasinya utuh. Bukan cuma utuh saudara-saudara, di bagasi itu ada sekerat telur. Telur beneran, bukan telur plastik. Kalau telur plastik mah gak masalah. Telur mentah, telur beneran. Dan telurnya tidak ada satupun yang pecah. Klik lagi gambar berikutnya. Ingat kata-kata anak tadi? Gak ada tempat buat Tuhan Yesus di sini. Paling di bagasi. Di bagasi. Dan ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat kecelakaan itu. Kalau telur aja dia bisa jaga lindungi, apalagi kita. Biji matanya, apalagi kita umat ketebusan darahnya, apalagi kita calon-calon mempelai perempuannya. Dia akan terlebih lagi melindungi setiap kita. Asal kita tahu, dekat dengan dia, berlari kepadanya. Berikutnya, makanya dikatakan Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Sudah soal Bukit Batu, tadi saya bilang saya akan singgung bagian yang lain. Memang bukan dari kitab Mazmur. Nanti rekan-rekan hamba Tuhan yang lain tentu akan memaparkan lebih jauh, ya, lebih dalam bagian yang lain. Saya tertarik mengenai satu hal. Coba klik. Ini bagian yang pernah saya singgung kalau Om Aan masih ingat di Kompri ya, waktu awal pertama kali saya tinggal di Cianjur, tapi sudah cukup lama ya Om ya.
Waktu itu saya sempat singgung bagian ini. Dalam kitab Yosua 20 ayat 7-8 dikenal ada kota-kota perlindungan. Dan ini kota perlindungan bukan cuma bicara soal nama tempat, tapi arti dari nama itu menggambarkan Yesus. Mari kita lihat. Nanti saudara bisa baca ayatnya, tapi saya akan singgung di mana saja kota perlindungan itu. Kota itu ada di sebelah barat dan di sebelah timur. Ada 3 di sebelah barat dan ada 3 di sebelah timur. Di sebelah barat Sungai Yordan itu ada Kades, Sikem, Kiryat Arba yaitu Hebron, lebih tepatnya disebutnya Hebron nama yang betulnya. Kiryat Arba itu nama lainnya. Dan di sebelah timur ada Beser, Ramot dan Golan. Titik-titik yang saudara lihat di peta itu menggambarkan lokasi kota perlindungan. Kota perlindungan itu ada mengelilingi Israel. Jadi kalau orang mau pergi ke kota perlindungan, gampang karena ada di sekeliling mereka, tinggal pilih mau kemana. Dekat. Ini menggambarkan Tuhan itu ada. Klik lagi berikutnya. Ya, dibangun di sekitar bangsa Israel memudahkan bagi mereka yang membutuhkan. Ini berbicara mengenai Tuhan sebagai kota perlindungan kita. Di mana saja, kapan saja kita dapat datang kepada Tuhan dengan mudah. Tuhan lebih dekat daripada yang kita duga. Bahkan saya ingat Bapak Gembala, Om Yoyo, almarhum, pernah bilang waktu di khotbah. Sering, beberapa kali saya ingat. Tuhan itu lebih dekat dibandingkan nafas kita. Kita nafas. Tuhan lebih dekat dari itu. Tuhan sangat dekat. Tinggal kitanya dekat nggak sama Tuhan. Kota perlindungan itu tujuannya apa saudara-saudara? Ini ada tempat namanya juga perlindungan untuk melindungi orang-orang yang dikejar-kejar oleh lawan. Singkatnya ya, atau dijelaskan terlalu panjang singkatnya, oleh lawan yang ingin membunuh dia. Khususnya orang yang ingin balas dendam. Sebetulnya kota ini diperuntukkan untuk mereka yang melakukan katakanlah pembunuhan, tapi bukan karena benci, bukan karena disengaja. Bisa karena perang, kondisi perang dan sebagainya. Nah cuman seringkali ada orang yang ingin balas dendam. Sehingga Tuhan memerintahkan untuk bikin kota-kota perlindungan. Dan gak bisa orang sembarangan masuk ke sana untuk melakukan tindakan menghakimi sendiri. Jadi dibikinlah kota-kota perlindungan untuk kita berlari dari si penuntut darah istilahnya gitu. Nah kita mau lihat lebih jauh apa saja kota itu maknanya dan gambarannya dari Tuhan Yesus. Klik. Ya mudah dicapai, jalan-jalannya juga terawat bagus. Klik lagi. Yang pertama Kedes. Arti kata Kedes artinya kudus, benar, disucikan. Sangat tepat menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Klik lagi. Tuhan Yesus adalah kekudusan kita, kesucian kita. Kita yang tadinya najis, berdosa, tapi kemudian karena darah Kristus kita dikuduskan. Kita tidak lagi harus takut terhadap penghakiman kekal, karena Yesus menjadi Kedes kita. Dia menjadi kekudusan, bukan karena kita yang benar, tapi karena kebenaran Kristus menghapus dosa kita dan menggantikan posisi kita. Dia yang benar dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa dijadikan benar oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan dirinya. Alkitab bilang di dalam bagian lain dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup menebus nyawanya. Karena terlalu mahal harganya. Hanya darah Kristus yang sanggup menebusnya. Segala kebaikan kita nggak ada artinya. Alkitab bilang bagaikan kain yang kotor, kain yang lapuk, yang mudah hancur. Tapi darah Kristus sudah membayar lunas sehingga kita kudus di mata Tuhan. Statusnya. Tinggal kita berjalan terus hidup di dalam kekudusan. Berikutnya lagi, klik. Yang kedua, nama kotanya adalah Sikem atau Shechem yang artinya bahu. Nah, ini salah satu bagian yang menjadi favorit saya juga, bahu. Bahu identik dengan bagian di dalam diri kita yang siap menanggung beban. Kalau saudara lihat orang-orang yang pikul barang apapun itu
kalau itu barang berat, nggak mungkin cuman begini kan? Ya. Atau saudara lihat tukang mie tek-tek. Nah, tukang mie tek-tek terlalu naif dan sok-sokan gitu. Kalau misalnya dia cuman dijinjing gitu. Ya. Tapi pakai kayu supaya bisa dipanggul oleh bahu, menanggung beban. Tuhanlah yang menanggung beban kita. Makanya aku berjalan tanpa beban, karena Yesus yang sudah menjadi Shechem kita. Klik lagi berikutnya. Nah, di sini dikatakan dia yang memikul, menanggung penyakit kita, dia yang menanggung dosa kita, dia yang menawarkan dan terus menawarkan, marilah hai engkau yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Tuhan mau menanggung beban saya dan saudara. Beban apapun itu. Kalau anak kecil dalam kondisi masih jag-jag, orang Sunda bilang ya, masih ada kekuatan, ya cukup dituntun. Kalau dia lagi manja, okelah digendong. Kalau dituntun cukup dengan menggunakan lengan. Kalau digendong, ya agak sedikit bersandar kepada dada. Tapi kalau dia lagi lemah, kalau anak lagi lemah, biasanya begini, klik, digendong dan bersandar pada bahu. Adakah yang lemah sore hari ini dan merasa tidak berdaya? Tuhan mau menggendong kita. Tuhan mau menanggung beban kita. Dia mau mengerti dan mau mendengarkan curahan isi hati kita. Dia mau menjadi tempat berbagi. Kalau kita berbagi sama orang bisa bocor, bisa ember. Tapi kalau kita berbagi sama Tuhan, dia bisa jaga rahasia kita. Segala apa yang kita khawatirkan, takutkan, segala hal yang mungkin menjadi aib kita, menjadi kesuraman masa lalu kita masih merasa begitu terpuruk dan sebagainya. Dia siap dengar curahan isi hati kita dan menopang serta menguatkan kita kembali. Berikutnya lagi klik. Berikutnya kota perlindungan ada yang namanya Hebron. Arti kata Hebron artinya perkumpulan, persatuan, ikatan persahabatan. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi pendamai kita. Menjadikan kita sebagai saudaranya. Menjadi anak-anak Allah. Yesus sebagai yang sulung dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sebagai adik-adiknya. Bahkan Tuhan Yesus juga sempat singgung dalam bagian lain, menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Engkau adalah sahabat-sahabatku apabila engkau mengikuti segala perintahku. Saudara punya sahabat presiden, waduh sebagian orang mungkin bangga. Tapi enggak ada apa-apanya dibandingkan kita menjadi sahabat raja segala raja. Ya. Kita punya sahabat yang mengerti kita, yang selalu ada buat kita, kita begitu tenang. Apalagi kita punya Yesus sebagai sahabat yang sejati, yang selalu siap 24 jam. Sahabat kita yang paling baik belum tentu siap 24 jam. Kalau dia kondisinya lagi lelah, lagi lemah, lagi lesu, lagi capek. Apalagi di saat malam dia udah benar-benar lelah tidur. Kita telepon lagi susah nih, pingin cerita nih. Aduh kayaknya gak bisa buat besok, ceritanya harus sekarang nih. Gak. Kita telepon, kok gak diangkat-angkat. Telepon lagi gak diangkat-angkat. Akhirnya diangkat. Halo, aku pingin ngobrol ya. Udah malam lah, besok aja lah. Bisa kayak gitu. Tapi kalau kita berseru sama Yesus, dia selalu siap mendengar. Bukan cuma mendengar, dia mengerti, dia peduli, dan dia sanggup mengatasi persoalan kita. Berikutnya lagi tik. Ya, dia adalah pendamaian kita dan sebagainya. Klik lanjut. Berikutnya yang keempat, Bezer. Arti kata Bezer adalah jalan masuk sekaligus sebagai benteng kekuatan. Oh, sangat jelas ini bicara tentang Tuhan Yesus. Klik. Oleh dialah kita memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita memperoleh jalan masuk untuk mendapatkan kasih karunia daripada Allah, mendapatkan perhatian dari Bapa. Dan dia menjadi kekuatan kita, tadi benteng. Ya, kuat kuasanya menyanggupkan kita menjalani kehidupan. Kita lihat dua bagian terakhir, klik lagi. Berikutnya Ramot, artinya ditinggikan, dimuliakan. Daerah Ramot Gilead.
menggambarkan bagaimana Yesuslah yang sanggup untuk mengangkat kita dalam kemuliaan, mengangkat kita dari keterpurukan, mengangkat kita dari lembah kesuraman, lembah kekelaman, lembah air mata. Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita dan menjejakkan kaki kita di atas bukit batu. Klik lagi berikutnya. Ya. Kita lihat, oleh Tuhan Yesuslah kita akan terima kemuliaan. Syaratnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, kita harus tahu merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau tadi tentang menara, kita bisa mendapatkan satu antisipasi, Tuhan akan memberikan petunjuk tanda-tanda adanya bahaya ancaman. Ya. Dan itu banyak kali terjadi. Saya dengar kesaksian Ibu Gembala juga, ya, ketika ada orang-orang yang kelihatannya berniat gak tulus, Tuhan kasih sinyal-sinyal, Tuhan kasih tanda-tanda. Kita pun bisa mengantisipasi, apalagi zaman sekarang banyak tukang tipu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita. Hati-hati loh. Kita bisa mengantisipasi keadaan. Dan bagian ini, kalau kita ingin dimuliakan, mendapatkan peninggian dari Tuhan, kita harus tahu merendahkan diri. Tunduk di bawah otoritas Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Maka kita akan ditinggikan. Bagian yang terakhir, klik lagi. Yang terakhir adalah Golan. Bagian ini artinya menawan, menarik hati, sukacita. Itu gambaran persisnya zaman sekarang sering dikenal dengan dataran tinggi Golan. Dan memang Golan ini namanya menarik karena memang tempatnya juga asumsinya indah, ya, menarik. Sukacita itu artinya juga. Dan bukankah Yesus menjadi sukacita kita? Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena dapat ini, dapat itu, karena Yesus ada di dalam kita, kita tetap bisa merasakan sukacita. Nah, klik ayatnya, kita lihat beberapa. Di sini kita lihat bagaimana sukacita mulia yang tidak terkatakan, sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10 bilang. Kita bisa terima lewat Yesus Kristus, sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Enggak kebayang itu sukacitanya kayak apa nanti ya. Ketika kita berjumpa muka dengan muka, sukacita yang tidak terkatakan. Saudara pernah enggak ketawa sampai saudara bingung gimana ngejelasinnya gitu? Waktu teman saudara lihat, kok naon sih? Susurian wae. Kenapa sih ketawa aja? Pokoknya sukacita banget saya. Itu belum seberapa, nanti di sorga lebih daripada itu. Lebih indah daripada apapun juga Yesus buat kita, ya. Ibrani 1 ayat 3 sampai 4. Nah, klik, saya akan tutup dengan bagian ini sepintas saja. Ada sebuah kisah yang menarik, saudara, yang mengingatkan kita supaya kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sepintas saja kisahnya saya ceritakan. Kita baca dulu ayatnya, 2 Samuel 3 ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, ingat Hebron salah satu kota perlindungan. Maka Yoab membawanya sebentar ke samping atau ke bagian luar. Enggak jauh, tapi sudah keluar. Masih agak deket sih, tapi udah keluar. Udah lagi bukan lagi di dalam kota perlindungan, sudah keluar dari gerbang. Sudah keluar dari Hebron. Seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia, Abner ini ditikam sama Yoab pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Latar belakangnya singkat saja. Jadi waktu masa pergolakan kerajaan waktu itu, Asael itu mengejar-ngejar Abner. Abner sebetulnya nggak mau bunuh Asael. Apakah itu engkau Asael? Ya, udah kamu nggak usah ngejar aku, beloklah ke kanan atau ke kiri, nggak usah ngejar aku, nggak mau peduli. Abner bilang lagi, Asael, gimana nanti aku memandang muka abangmu Yoab? Udah kamu pergi, intinya kamu nggak bisa lawan aku, udah pergi. Nggak mau denger.
Akhirnya terpaksa karena terancam, Abner terancam. Jadi bukan karena benci. Dia menusukkan tombaknya kepada Asahel yang sudah dekat dengan dia, yang mau membunuh dia. Matilah Asahel. Yoab menaruh dendam. Ini benci ini. Abner membunuh Asahel bukan karena benci, karena kondisinya terpaksa waktu itu. Nah, akhirnya singkat cerita, Abner sebetulnya aman kalau dia terus tinggal di Hebron sebagai kota perlindungan. Cuman dia terpancing. Ini Yoab ini menjadi gambaran seperti iblis zaman sekarang bagi kita. Dia pancing-pancing kita. Udah, gak apa-apa, keluar dikit dari kebenaran firman Tuhan. Sekali-kali gak apa-apa. Selangkah saja jarak kita dengan maut. Iblis binasakan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian yang tadi. Tuhanlah perlindunganku, dialah kekuatanku, penolong di waktu susah sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, dialah kekuatanku, dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, penolong di waktu susah, sangat terbukti, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku. Oh, dialah kekuatan, dialah kekuatanku, penolong, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, 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 haleluya. Ku mau puji, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Pada sore malam hari ini, apapun keadaan yang sedang saudara hadapi, taulah kepada siapa kita harus berlari. Mungkin kita sudah berlari kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Jangan pernah keluar dari tempat perlindungan, jangan pernah keluar dari kota perlindungan, jangan pernah keluar dari kebenaran firman. Ada kalanya kita mungkin sudah mulai tawar hati dan kita mulai kompromi, memakai cara-cara dunia, memakai cara-cara yang tidak berkenan dengan Tuhan untuk kemudian kita memenuhi apa yang kita inginkan, untuk kita menggapai apa yang kita dambakan. Tetapi tanpa sadar, iblis sudah siap untuk menerkam saya dan saudara. Digambarkan oleh Alkitab, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, beredar, berkeliling-keliling untuk mencari siapa yang dapat dimangsanya, siapa yang dapat diterkam, ditelannya. Tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman, maka kita aman. Kita terlindung dari apapun dan dari siapapun yang mengancam kita. Tuhanlah perlindunganku, oh Dialah kekuatanku, penolong, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Oh haleluya, haleluya. Ku mau sembah. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia, ku mau puji Dia. Oh
menyembah Dia. Haleluya. Kita sehati di dalam doa sebelum saya kembalikan kepada Bapak Wakil Gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu kembali sudah diberitakan, bahwa sungguh Engkau menjadi tempat perlindungan kami, tempat pelarian, tempat perteduhan, tempat untuk kami menaruh harapan kami. Kami aman, kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi, bahkan apa yang kelak akan terjadi, bisa membuat orang gentar, takut, bahkan rebah berjatuhan. Tetapi di dalam Tuhan kami akan tetap berdiri tegap, bahkan melangkah dengan mantap menyongsong hari esok bersama dengan Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu. Terus Engkau ingatkan di dalam diri kami supaya kami tidak salah dalam mencari perlindungan. Supaya kami tetap tahu kepada Engkau kami harus berlari. Dan kami yakin ketika kami berharap kepadamu, firman-Mu berkata tidak akan pernah Engkau mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami syukuri dan kami berdoa mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pelayan selanjutnya saya silakan pada Bapak Onesimus sebagai Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita berikan korban syukur kita. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Haleluya. Pada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Jumat ini lusa ada ibadah pria Pantekosta jam 6:30 malam. Sabtu ibadah doa jam 5 sore dan Minggu ibadah raya pertama jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore. Buat saudara-saudara atau saudara kita yang belum dibaptis, rindu mau dibaptis, itu boleh didaftarkan pada gembala-gembala kecil. Baptisan akan diadakan pada akhir bulan Juli. Jadi sebelumnya nanti akan dikasih pengarahan dulu gitu ya. Ya, ini sudah. Dapat menghubungi gembala-gembala kecil atau kami ya. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk mau yang doa pagi jam 4:30 pagi sampai selesai.
Tidak ada pengumuman lain, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya tuh, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosaku, datang pada salibnya. Ku datang pada salib Yesus, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Saudaraku yang kekasih, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Bapa yang penuh cinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memungkinkan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu, mendengar kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman percaya kami, pertolongan-Mu kepada saudara kami seiman yang lain. Terlebih kami boleh mendapatkan firman-Mu Tuhan yang menolong kami, yang membawa kami hidup lebih dekat, lebih berharap, lebih tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus, pikiran dan akal kami. Tidak kami mau dibawa ke tempat ke samping Tuhan Yesus yang dapat mencelakakan kami, sebab iblis Tuhan meraung-raung hendak menangkap yang dapat ditangkapnya. Dari itu biarlah kami senantiasa berlindung kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Bapak Pendeta Yonatan, Engkau pakai kehidupannya senantiasa menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu. Baik Bapak Yonatan, baik istri dan anaknya, Engkau menolong mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awon Datu. Engkau yang memberikan dia bahu yang kuat, dapat memikul segala pekerjaan yang dipikulkan, yang dibebankan kepadanya. Dia dapatkan kekuatan sebab Engkau yang memberi kemampuan, baik di GPD Cianjur, baik di Yayasan Kabar Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang menolong kami semua yang ada pada saat ini. Semua jemaat yang susah sudah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang di dalam permasalahan sudah diberikan kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada, yang menghadapi pintu tertutup sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah damai sejahtera-Mu mengawali hati dan pikiran kami. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, kalau sebentar kita berpisah satu dengan yang lain, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita. Pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, kasih sayang Yesus serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.